Halo guys, di video kali ini kita akan review sebuah HP. Ya, ini adalah review pertama saya mereview HP ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang informatif atau ada beberapa hal yang kurang, kalian bisa tambahin ntar di kolom komentar. Jadi for your information, ini adalah HP menang giveaway dari ini nih, Bang Review. Jadi saya pernah ya sekitar 3 minggu lalu ikutan giveaway si Bang Review ini, dan saya dapat HP Redmi 8A Pro ini. Kebetulan HP ini adalah hasil review dari Bang Review. Jadi HP ini sudah pernah di review. So ya ini cuma buat konten aja sih, karena buat menepati janji saya sama Bang Iksan. Jadi kalau Bang Iksan nonton video ini, ya mohon maaf Bang, videonya jelek. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Seperti apa Redmi 8A Pro ini, kayak gimana performanya, kayak gimana kameranya, kayak gimana apakah di harga 1,5 jutaan ini kita bisa mendapatkan hasil yang wah atau biasa-biasa aja. Simak review berikut. Opening gak ada. Oh ya wis. Oke guys, langsung aja kita mulai dari desain. Desain smartphone ini bagian depannya menggunakan desain dewdrop atau tetesan air, model tetesan air. Dimana ini sebenarnya sudah agak ketinggalan ya kalau buat tahun 2020, karena kebanyakan smartphone di tahun 2020 sudah pakai punch hole atau tompel. Tapi nggak apa-apa sih, ya ini selera sih. Kalau buat saya masih oke sih di tahun 2020 dewdrop kayak gini. Bahannya of course dari plastik karena harganya cuma 1,5 juta. Terus belakangnya ini ya bagusnya bertekstur, jadi bukan plastik yang murahan, bertekstur, dan keuntungannya adalah nggak gampang kotor sama nggak licin. Tapi minusnya adalah smartphone ini nggak punya fingerprint. Jadi kalau kalian nyari-nyari fingerprint di sekujur bodinya, kalian nggak akan ketemu. Tapi untungnya masih ada face unlock sih, dan kecepatan buka layarnya juga tergolong cepat. Dan smartphone ini juga nggak punya ear blaster, padahal Xiaomi lain di atas Redmi 8 Pro ini punya. Jadi kalian nggak bisa mati nyalain TV atau AC, nggak bisa. Terus tapi ya dari minus-minus tadi, looks-nya jadi kelihatan simple sih. Jadi nggak banyak lubang yang aneh-aneh. Terus build quality-nya untungnya oke, sekalipun berbahan plastik. Dari sisi display kita disuguhi dengan layar seluas 6,22 inch dengan resolusi HD+, panelnya IPS, dan rasio layarnya 19:9. Diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dimana jarang banget ya smartphone di harga segini punya Gorilla Glass 5. Ini bagus banget sih. Dari sisi software kita disuguhi dengan MIUI 11 ya, UI khas Xiaomi yang bagus banget dan berjalan di atas OS Android 9 atau Android Pie. Ya looks-nya oke, tapi sayangnya MIUI ini terkenal dengan banyak iklan, apalagi baru-baru ini ya. Tapi sebenarnya bisa di-disable sih di settingan, cuma saya belum nemu sih settingannya. Buat kalian yang tahu caranya, silahkan komentar di bawah supaya bisa lebih maksimal performa dari HP ini. Tapi kalau kalian nggak masalah sama iklan, ya bisa tinggal di skip itu sih. Kalau kalian nggak masalah, ya UI-nya Xiaomi sudah cukup oke. Terus dari sisi hardware, smartphone ini ditenagai dengan prosesor racikan dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 439 dengan fabrikasi 12 nanometer yang setara dengan Helio P22 kalau di MediaTek. Terus GPU-nya Adreno 505, RAM-nya 3 GB, dan yang ini internalnya 32. Nah, terus pasti kalian minta tes Antutu. Ini dia. Antutunya segitu. Terus ya Bang, kalau game gimana Bang? Ini dia. Bentar. Gaming? Emang bisa? Bisa sih. Bisa. Tapi
Ya, silakan dinilai sendiri performanya kayak gini. Kalau kalian lihat di layar gimana, lancar apa enggak, kalian yang bisa menilai. Tapi kalau menurut saya sih ya sekalipun FPS-nya nggak lebih dari 30 ya, kayak sekitar 25-an. Cuma masih playable sih guys. Kalau misalnya main kayak PUBG gini masih bisa menang kalau kalian jago. Terus kalau misalnya game lain kayak Free Fire atau CODM atau ML itu pasti lebih lancar karena PUBG sudah mewakili 3 game tadi sih kalau menurut saya. Ke kamera depannya, kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel dengan aperture f2.2 buat kamera utama, dan buat depth sensor dan kamera 2 megapiksel dengan bukaan aperture 2.4. Buat hasilnya kayak gini. Kamera belakang Redmi 8A Pro. Bisa dinilai sendiri kualitas video dan audionya. Jelas nggak ada fitur IIS atau OIS ya, karena HP murah. Coba ini dinilai audionya enak apa enggak. Buat kamera depannya resolusinya itu 8 megapiksel dengan bukaan aperture f2.0. Dan ini adalah hasil dari kamera depannya. Buat kamera depan kayak gini videonya. Silakan dicoba, silakan didengarkan audionya, kayak sama ya sama yang kamera belakang tadi ya, kan sama kan. Kalau backlight kayak gini masih bisa kelihatan. Baterai dari smartphone ini sebesar 5000 mAh. Wow, gede banget ya, apalagi layarnya cuma HD dan prosesornya Snapdragon. Wah, itu keren banget sih. Maksudnya kalian bisa dapetin performa yang maksimal, baterai yang gede. Jadi itu bisa jadi nilai plus sih di smartphone ini dari harga sini. Walaupun murah, smartphone ini nggak dipangkas dari sisi USB-nya, masih kekinian Type-C. Buat 2020 kalian pasti incar tuh yang namanya USB Type-C. Terus buat Bluetooth versionnya masih 4.2, belum versi 5, jadi kalian belum bisa ngonekin earphone TWS atau True Wireless Earphone yang benar-benar tanpa kabel, itu nggak bisa. Kesimpulannya adalah kelebihan dari smartphone ini, yang pertama harganya terjangkau, murah banget harganya. Terus performanya oke di harga segitu, build quality-nya oke, dan baterainya gede. Terus kekurangannya mungkin nggak ada fingerprint ya. Terus habis itu sensor-sensornya kurang, jadi gyroscope yang buat main PUBG tadi itu sebenarnya gyroscope software, jadi bukan hardware. Makanya delay gitu. Terus nggak ada ear blaster. Ya mungkin itu aja sih kekurangannya menurut saya sih. Terus smartphone ini cocok buat siapa sih? Ya, jadi smartphone ini kayaknya cocok buat kalian pelajar yang masih mungkin SMP, yang nggak terlalu butuh gaming, yang cuma butuh buka tutup aplikasi, sosmed, scrolling di IG, buka WA, buka Line, scrolling Twitter, itu masih lancar-lancar aja, masih oke. Terus atau mungkin buat orang awam, buat orang tua yang baru pakai HP itu masih bisa lah. Mungkin kakek kalian ulang tahun terus kalian kado ini pasti senang karena
oke performanya. Tapi kalau yang nggak tahu lagi lain cerita kalau misalnya kakek kalian suka main PUBG. Harus agak sabar sih emang kakeknya itu kalau mau main PUBG di sini. Oke, jadi itu aja review yang bisa saya berikan. Kalau misalnya ada yang kurang mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sempurna, baru pertama kali mulai review HP dan entah akan berlanjut apa enggak. Ya doakan saja semoga bisa lanjut. So, ya tekan tombol like kalau kalian suka dan tekan dislike aja kalau kalian nggak suka sama video ini. Jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian pengen mantengin terus video-video dari channel ini. Dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifnya juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.